Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat Askia bersama rekan saya Padiman. Di sini kami akan menampilkan hasil mini riset kami dalam mata kuliah pendalaman IPA MI. Di sini materi yang akan kami jabarkan yaitu cahaya dan sifat-sifat cahaya dan alat optik dan juga perubahan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya memiliki peran penting. Bahkan, tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, yang panjang gelombangnya mencapai 380 sampai 750 nanometer. Baiklah, di sini kita akan masuk pada sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya dapat merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya dapat kita temukan berasal dari matahari, lampu, lilin, dan lain sebagainya. Contoh dari cahaya merambat lurus yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika cahaya matahari yang merambat pada kaca jendela di siang hari. Nah, bisa kita lihat contoh video di samping ini mengenai cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena cahaya memantulkan ke benda tersebut ke mata kita, seperti contohnya ketika kita lagi bercermin. Nah, cahaya yang berasal dari matahari atau lampu itu merambat ke cermin, lalu cahayanya itu dipantulkan ke mata kita. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening, seperti contohnya ketika kita berada di dalam ruangan. Kita bisa melihat yang berada di luar ruangan melalui kaca jendela. Nah, jadi cahaya yang berasal dari luar tersebut masuk melalui kaca jendela tersebut. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibengkokkan. Seperti contohnya ketika kita meletakkan sendok ke dalam gelas yang berisi air, maka sendok tersebut akan kelihatan bengkok. Kelima yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya putih merupakan gabungan dari beberapa warna. Matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini dapat berubah menjadi warna pelangi apabila kita menggunakan prisma transparan seperti gambar di samping ini. Yang keenam, cahaya yang dialami akan membentuk bayangan seperti contohnya gambar di samping ini. Ketika saya meletakkan sebuah botol minum, maka botol minum tersebut membentuk sebuah bayangan. Oke, materi selanjutnya adalah alat optik. Alat optik adalah alat bantu yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Contoh dari alat optik yang pertama ada kamera. Kamera digunakan untuk mengambil foto atau video. Cahaya yang dipantulkan oleh benda akan masuk dan dibiaskan dengan lensa kamera. Kedua ada kacamata. Kegunaan kacamata ini akan digunakan oleh orang yang mengalami gangguan penglihatan. Lensa pada kacamata ini memfokuskan bayangan benda agar jatuhnya tepat di retina mata kita. Nah, yang ketiga ada loop. Loop ini digunakan untuk membesar benda dengan menggunakan kaca cembung. Yang keempat ada mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tak kasat mata, seperti contohnya melihat bakteri. Yang kelima yaitu teleskop. Kita bisa menggunakan teleskop ini untuk melihat benda yang sangat jauh seperti melihat bulan yang ada di angkasa. Melanjutkan materi kita tentang perubahan energi. Jadi, pengertian dari energi itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Umumnya, energi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh gaya tertentu. Dalam ilmu fisika, energi adalah suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Perubahan energi dapat berasal dari mana saja, seperti dari alam maupun dari dalam tubuh. Contoh perubahan energi terdapat
beberapa contoh. Di sini Bapak sudah menyiapkan videonya ya. Seperti contohnya energi listrik menjadi panas. Di sini ada setrika. Nah, di video tersebut di samping Bapak sudah membuat video dari contohnya adalah setrika ya. Nah, selanjutnya energi listrik menjadi bunyi, contohnya seperti radio, salon, sound system dan lainnya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan radionya, bisa dilihat di video tersebut. Selanjutnya di sini ada energi listrik menjadi gerak, contohnya seperti kipas angin. Dan di sini Bapak sudah juga membuat videonya, bisa dilihat. Nah, di sana apabila listrik dicolokkan ke listrik, apabila kipas dicolok ke listrik, maka kipas akan bergerak. Itu saja penjelasan dari Bapak. Apabila terdapat kesalahan, maaf.